Saudara, pemerintah mengklaim sepenuhnya kembali menguasai pelayanan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) wilayah Kepulauan Riau, Batam, dan Natuna ke tangan Indonesia kembali. Namun penerbangan pada ketinggian 0 hingga 37.000 kaki masih dikelola oleh Singapura. Di atas itu baru Indonesia boleh melewati. Hal ini disebut jauh lebih menguntungkan Singapura. Benarkah kesepakatan Indonesia-Singapura soal FIR ini lebih menguntungkan Singapura? Kita akan bahas lebih lengkap bersama Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani di Bandung, dan Christina Aryani, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar. Selamat petang Bapak dan Ibu. Selamat petang Mas Aiman. Ya, saya ke Prof Hik dulu. Prof Hik, jadi Anda tidak setuju bahwa FIR Indonesia, FIR yang kemudian selama ini dikuasai oleh Singapura telah kembali ke Indonesia. Anda tidak setuju dengan pernyataan itu? Saya tidak setuju. Alasannya, Prof. Jadi begini Mas Aiman, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 1 tentang penerbangan, pasal 458, di situ disebutkan bahwa perjanjian pendelegasian layanan penerbangan yang selama ini dilakukan dengan negara lain, itu harus sudah dievaluasi dan dilakukan pelayanan oleh navigasi nasional 15 tahun sejak undang-undang berlaku. 15 tahun sejak undang-undang berlaku, berarti kan 2024. Ya. 2 tahun lagi. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian yang ditandatangani, saya sendiri belum lihat perjanjian, tapi saya lihat dalam siaran pers Menko Marves, disebutkan bahwa akan ada pendelegasian di yang tadi 0 sampai 37.000 kaki. Dan oleh Humas Kemenhub, kalau saya tidak salah, mereka mengatakan bahwa sebenarnya saya salah katanya. Saya Hikmahanto ini salah. Karena apa? 29% itu sekarang sudah 29% itu hanya dikuasai oleh Singapura, dikelola oleh Singapura. Pertanyaan saya, pasal 458 mengatakan 100%, bukan 29%. Iya kan? Nah, lalu pertanyaan yang kedua adalah, kenapa? Karena saya lihat dari media online di Singapura mengatakan bahwa perjanjian seperti ini, pendelegasian itu untuk jangka waktu 25 tahun. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009, 458, pasal 458, harusnya selesai di 2024, tidak boleh lagi ada lagi. Kembali ke Indonesia sepenuhnya maksudnya, 2024 harus kembali ke Indonesia sepenuhnya? Seluruhnya sepenuhnya. Ini kita bicara soal region yang ini kan ya, Alpha 1, Alpha 2, timur dan baratnya Singapura. Betul sekali, karena begini, itu kan pesawat kalau misalnya mau masuk ke Bandara Changi, pasti harus melewati wilayah Indonesia. Jadi 0 sampai 37.000 kaki itu, kenapa Singapura mau mempertahankan? Karena ini merupakan hidup dan matinya bagi Bandara Changi. Kalau misalnya dikelola oleh Indonesia, kekhawatiran Singapura, pesawat-pesawat udara mancanegara ini tidak akan percaya terkait dengan keselamatan. Masa kita dibodohi terus? Kita ini sejak tahun 1946. Lalu kemudian mencoba untuk mendapatkan tahun 1995. Lalu kemudian baru sekarang yang kita dapatkan. Tapi tetap saja kalau 0 sampai 37.000 kaki dan luasan 29%, masih kita delegasikan ke Singapura. Sebelumnya, sebelum perjanjian ini, Prof. Tidak boleh lagi. Ya, sebelum perjanjian Pak Jokowi dan Perdana Menteri Singapura, ini tidak sama sekali Indonesia punya tempat, baik 0 sampai berapapun ketinggiannya, begitu ya? Ya, itu dikelola oleh Singapura. Full. Sekarang Singapura hanya mengelola 0 sampai 37.000, tapi itu pun belum masuk dalam kategori Indonesia telah merebut kembali kedaulatannya. Bukan merebut kedaulatan, merebut pengelolaan terhadap FIR. Ya, karena kan ada wilayah Indonesia di situ, Prof. ya. Kenapa? Itu kan di wilayah Indonesia sebenarnya. Dinilai oleh Indonesia maksudnya, maaf? Itu sebenarnya berada di wilayah Indonesia, Alpha 1 dan Alpha 2. Di wilayah Indonesia. Jadi memang itu di wilayah FIR yang sekarang dikelola oleh Singapura, itu ada di wilayah Indonesia. Nah, sejak kita merdeka, karena kita tidak memiliki kemampuan, itu dikelola oleh Inggris. Lalu Inggris kemudian karena Singapura merdeka, lalu dikelola oleh Singapura sampai dengan tahun 1995-an, kalau nggak salah ketika Menteri Perhubungannya adalah Pak Danu Tirto, itu kita sudah minta, saya kasih waktu 5 tahun kembalikan ke kami, biar kami yang kelola. Tapi Singapura dengan berbagai dalih mengatakan tidak. Lalu kita punya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 mensyaratkan bahwa siapapun yang jadi presiden, pokoknya 2024 harus full kita kelola.
Seperti itu, Mas. Oke, clear apa yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto. Saya ingin ke Mbak Aryani. Mbak Aryani, Anda sependapat dengan Prof. Hik bahwa kedaulatan sesungguhnya belum kembali ke Indonesia terkait FIR ini yang berbatasan dengan Singapura. Ya, jadi ini pendapat saya pribadi ya, pendapat saya pribadi dan bukan mewakili pendapat Komisi 1. Karena kami belum pernah membahas soal hal ini, belum pernah ada rapat resmi di mana kami mengundang pemerintah, dalam hal ini pihak-pihak yang mewakili pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan Singapura untuk mendengar lebih lanjut apa sih alasan dibalik pemaketan 3 perjanjian penting ini menjadi satu. Nah, hari ini kita angkat soal ruang udara. Sepemahaman kami, pengelolaan FIR ini sudah diperjuangkan agar bisa kembali pengendaliannya ke Indonesia sejak lama. Jadi seringkali juga dalam rapat-rapat dibahas ya oleh soal pelanggaran batas wilayah yang terjadi di mana kapal-kapal Singapura masuk ke wilayah Indonesia, dan ini disebabkan karena memang FIR-nya dikelola oleh Singapura. Jadi telah menjadi wacana cukup lama nih, at least sejak 2019 saya menjabat ini selalu diangkat gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan. Lalu ada perjanjian ini yang ditandatangani 25 Januari kemarin. Awalnya kami menyambut baik ya, karena kembali sepenuhnya ke Indonesia, itu kan narasi yang dibangun. Yeah. Tapi berdasarkan siaran pers yang kami terima juga itu dari Menko Maritim dan Investasi, ya betul yang Prof. Hik tadi sampaikan, 0 sampai 37.000 feet itu dikuasai atau dikendalikan, pengelolaannya kita berikan kepada Singapura, sementara yang atas itu dikelola oleh Indonesia. Nah, apa sih reasoning pembagian ini? Tentunya kami ingin tahu, karena pemahaman kami di DPR, ketika kita take over, kita mengambil kembali, ya ini karena kita punya kemampuan untuk mengelolanya. Kalau ini kemudian dikembalikan lagi dengan hal-hal lain ya, ada ketentuan seperti ini. Nah, apa yang ada di balik pendelegasian ini? Itu tentunya menjadi perhatian dari DPR. Jadi kalau Anda pribadi, saya tanya Anda pribadi, Anda berpendapat seharusnya 0 sampai berapapun ketinggiannya dikelola oleh Indonesia tanpa pendelegasian ke Singapura? Ketika kita take over, ya logikanya ya kita mau ngelola sendiri kan, Mas? Kalau kemudian kita berikan pengelolaan itu kepada negara lain, nah apa yang menyebabkan kita melakukan itu? Harus ada ketentuan yang jelas, harus ada hitung-hitungan yang jelas ya. Kalau kita bicara perjanjian, pastinya harus ada win-win-nya gitu. Kita dapat apa? Dari pengembalian ini kita dapat apa? Itu yang akan menjadi perhatian kami. Bukankah ini sudah selangkah lebih maju ketika sebelumnya seluruh ketinggian atau seluruh ruang udara itu dimiliki oleh Singapura, dikelola oleh Singapura, sekarang dibagi 2. Bukankah itu sebuah win-win solution? Kalau kami melihatnya tidak seperti itu. Kita melihatnya kan ini permasalahan kedaulatan. Nah, ini kan 0, sampai 37.000 ini yang notabene adalah yang ramai dilalui kan. Itu kan menjadi satu fakta yang tidak terbantahkan gitu. Nah, mengapa sesuatu yang memang ramai dilalui, sesuatu yang istilahnya menjadi core dari pengelolaan ini justru itu yang diberikan. Indonesia dapat apa? Kenapa deal ini yang kita ambil? Itu tentu menjadi pertanyaan yang perlu kita scrutinize bersama. Ya, meskipun juga ada pertanyaan juga, bandara Singapura yang lebih sibuk dari seluruh bandara manapun di Indonesia tentu tidak akan menyerahkan sepenuhnya ke Indonesia. Dan ini menjadi ganjalan, apakah kemudian Indonesia bisa mengambil alih seluruh ruang udara di sekitar Singapura itu? Saya ingin bertanya soal itu nanti ke Prof. Hik dan juga Mbak Aryani, termasuk juga apa ruginya, kalaupun ada, apa untungnya dari perjanjian ini. 0 sampai 37.000 dikelola oleh Singapura, didelegasikan oleh Singapura, di atas 37.000 kaki baru Indonesia. Apa yang menjadi untung dan rugi dari sini? Kita akan kupas, selepas jeda kami akan segera kembali di Sapa Indonesia Malam.